Ramdan Effendi atau yang dikenal dengan Anton Medan, Senin siang menemui Kapolda Metro Jaya. Dirinya meminta Polri untuk bertindak tegas terhadap kemungkinan adanya provokator pada demo 4 November mendatang. Ketua Persatuan Islam Tionghoa Indonesia Ramdan Effendi atau yang lebih dikenal dengan Anton Medan, Senin siang datang untuk menemui Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Muhammad Iryawan. Kedatangan Anton untuk membahas rencana demo besar-besaran dari sejumlah organisasi massa muslim pada 4 November mendatang di Ibu Kota Jakarta. Pada dasarnya Anton tidak keberatan dengan unjuk rasa, asalkan tidak mengedepankan isu SARA. Untuk itu Anton meminta Polri tegas jika dalam demo tersebut disusupi provokator yang ingin memecah belah bangsa Indonesia. Rencananya massa yang berunjuk rasa pada 4 November mendatang akan mempersoalkan mengenai kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta sekaligus calon petahana Basuki Cahayapurnama. Saat ini Bareskrim Polri yang menyelidiki kasus tersebut telah memeriksa 20 saksi, termasuk terlapor Ahok. Dengan catatan jangan melakukan tindak anarkis kekerasan. Polisian menjamin masyarakat siapapun dengan kekerasan atau merusak akan ditembak di tempat. Kita minta supaya tegas kepolisian, tapi kita juga minta polisi jangan lakukan kekerasan. Soekarno Putri meminta agar unjuk rasa yang akan digelar pada 4 November nanti dilakukan dengan tertib dan tidak anarkis. Hal ini disampaikan Megawati saat membuka acara pelatihan Mubalik Kebangsaan oleh Baitul Muslimin Indonesia di kantor DPP PDIP Menteng, Jakarta Pusat. Acara ini dihadiri sejumlah ulama, diantaranya adalah Ketua Umum Nahdlatul Ulama Said Akil Siraj. Dalam pernyataannya Megawati menyayangkan maraknya informasi yang beredar terkait dengan seruan aksi yang dianggap kurang bijak dan memprovokasi. Ketua Umum PDI Perjuangan tersebut juga mengkhawatirkan jika isu SARA dan unjuk rasa yang akan digelar justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin memecah belah bangsa. Para pengunjuk rasa diminta untuk menyuarakan aspirasinya dengan tertib dan tidak bertindak melanggar aturan. Nanti tanggal 4 itu yang dikatakan bahwa akan jihad, akan segala begini, sudah memasukkan orang-orang yang akan bertindak dengan kekerasan. Terus saya bilang, ini pemerintah Republik Indonesia tidak bisa diinjak-injak seperti begitu saja. Ada hadiah yang silakan, tapi jangan bikin keonaran dan sebagainya. Kita beralih ke informasi 10 program unggulan untuk ditawarkan kepada warga Jakarta. Penyampaian 10 program unggulan Agus Yudhoyono disampaikannya secara terbuka dalam sebuah forum yang dihadiri berbagai tokoh Jakarta. 2 hari setelah memasuki masa kampanye, calon gubernur DKI Jakarta Agus Harimurti Yudhoyono enggan menceritakan visi dan misinya dalam mewujudkan Jakarta yang lebih maju dan Jakarta untuk rakyat seperti slogannya. Tapi kali ini di dalam ruangan ini Agus Yudhoyono akan menjelaskan program konkret seperti apa yang akan ia lakukan untuk mewujudkan Jakarta yang maju, aman, adil dan sejahtera seperti yang selalu ia katakan di masa sosialisasi 1 bulan yang lalu. Agus Harimurti Yudhoyono memulai pidatonya dengan menceritakan pengalamannya saat mengunjungi warga di kawasan Luar Batang, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Agus menilai ada ketidakadilan relokasi warga di Luar Batang. Ia berkeyakinan pembangunan fisik harus dibarengi dengan pembangunan manusia. Namun ia belum menjabarkan seperti apa tahapannya. Benar bahwa Jakarta harus terus berkembang, tetapi pada saat yang sama kita wajib memastikan agar warganya bisa hidup aman, adil, sejahtera, dan makmur. Tidak boleh lagi ada warga Jakarta yang takut terhadap pemerintahnya sendiri. Atau khawatir diperlakukan dengan tidak adil. Berkali-kali Agus mengulangi jargonnya, Jakarta untuk rakyat. Untuk mewujudkannya, ia mencanangkan 10 program unggulan, antara lain bantuan kepada kaum miskin, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan guru. Berbagai kalangan, termasuk anak muda, datang menghadiri kampanye ini.
Beragam tanggapan muncul, mulai dari program yang baik namun belum cukup konkret, hingga rasa pesimistis karena tantangan berat yang menghadang. Nah, kalau hanya kampanye sekedar meningkatkan keamanan, meningkatkan kesejahteraan itu udah biasa gitu. Jadi harus benar-benar program yang sudah konkret yang ketika dia kepilih, besoknya udah langsung bisa diimplementasikan. Harus kerja keras karena dengan rakyat Jakarta yang banyak dan ini ibu kota pasti nggak akan semudah itu untuk mewujudkan semua program itu. Agus Silvi mempunyai waktu hingga 11 Februari mendatang untuk meyakinkan warga DKI Jakarta dengan programnya. Pasalnya, indeks demokrasi DKI Jakarta di atas 80%, yang artinya sebagian besar warga adalah pemilih rasional yang mendasarkan pilihan pada gagasan yang konkret. Dari Jakarta, Nadia Atmaji, Adam Alamsyah, Metro TV. Sandiaga Uno melantik Dewan Pakar Pemenangan yang bertujuan untuk merumuskan dan mencari solusi masalah Jakarta. Dewan Pakar Anies Sandi beranggotakan 17 orang dari berbagai latar belakang seperti hukum, perkotaan, lingkungan, ekonomi, hingga media. Salah seorang Dewan Pakar adalah Adnan Pandu Praja yang merupakan mantan Wakil Ketua KPK. Adnan Pandu fokus pada bidang hukum tindak pidana korupsi. Selain membentuk Dewan Pakar, Anies Sandi juga mengumumkan juru bicara beranggotakan 14 orang yang berprofesi sebagai politisi, publik figur, dan tokoh Betawi. Sejumlah nama juru bicara diantaranya Bambang Wijayanto, Dim Benyamin, dan Panji Pragiwaksono. Kalau beliau terpilih, akan ada tim anti korupsi yang akan mendampingi gubernur dan wakil gubernur untuk menjamin bahwa gagasan itu semua. Gubernur DKI Jakarta Agus Yudhoyono, Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat mengunjungi Festival Lebaran Betawi Pecenongan yang digelar dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda. Kedatangan Jarod disambut puluhan warga Pecenongan, Jakarta Pusat. Kedatangan Jarod Saiful ke Festival Lebaran Betawi Pecenongan disambut dengan adat khas Betawi, ondel-ondel. Jarod hadir membuka acara yang diawali oleh hitanan massal yang diikuti puluhan anak kurang mampu yang ada di sekitar Pecenongan, Jakarta. Selain itu, Jarod juga turut menyapa puluhan pedagang binaan UMKM Jakarta Pusat yang berjualan di sepanjang Jalan Raya Pecenongan. Dan bagaimana ini penggunaan untuk packaging ya, produk-produk UMKM yang bagus, brand yang bagus ya. Jadi saya bilang sama ibunya begitu untuk daftar ke kita ya, kasih alamat di mana produksinya seperti apa, sehingga kita bisa kemas yang bagus begitu, dan kemudian kita bisa pasarkan, kita bisa distribusikan. Jadi ini saya lebih suka pada melihat wisata kulinernya bagus di samping budaya Betawi terutama ya. Dan Wakil Gubernur DKI Jakarta menggelar deklarasi damai di Bundaran HI Jakarta. Kegiatan ini merupakan salah satu langkah menciptakan pilkada damai di kontestasi pilkada serentak 2017. Kampanye Pilkada 2017 di DKI Jakarta ini memang sudah mulai, dan terlihat dari 3 pasangan calon ini melakukan kampanye dengan sportivitas yang cukup tinggi. Tidak hanya oleh pasangan calon, namun dari relawan pasangan calon ini juga terlihat sportivitasnya ditunjukkan untuk menciptakan pilkada damai di DKI Jakarta 2017. Sebagai salah satu langkah mewujudkan pilkada damai, komunitas Bangga Jakarta mengajak para relawan dari tiap pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta untuk menggelar aksi turun ke jalan, menyerukan pilkada bebas isu sara dan black campaign. Kami dari Bangga Jakarta sudah berulang kali melakukan aksi kampanye damai yang menginginkan agar Jakarta tetap aman dan damai. Yang kedua, kami ingin menyampaikan bahwa deklarasi damai tidak semata-mata dilakukan di kalangan elit, tidak hanya dilakukan oleh pasangan calon dan penyelenggara, tetapi juga dilakukan oleh masyarakat. Karena Jakarta itu sebelum kampanye pilkada berjalan aman, damai, ada isu macam-macam, tapi tetap berlangsung dengan baik. Kemudian masyarakat tetap tenang. Kegiatan kampanye Pilkada DKI Damai ini didukung oleh seluruh relawan pasangan calon. Para relawan menyambut baik upaya sportivitas dalam kampanye yang dilakukan bukan hanya oleh elit parpol atau pasangan calon, melainkan seluruh relawan dan tim sukses.
Ini adalah satu edukasi politik untuk warga Jakarta dan Indonesia khususnya, bahwa apapun pilihan politik kita tidak akan menampilkan persatuan dan kesatuan kita. Dan kewajiban kita semua adalah menjaga keamanan dan termasuk menjaga Jakarta ini agar tetap aman damai untuk semua suku etnis dan maupun agama. Acaranya pemilu, beda dengan koordinat agama gitu. Makanya saya rasa, saya harap warga Jakarta bisalah memilih dengan bijak, yang mana melihat visi dan misinya, tidak tidak memandang ras, agama dan lain sebagainya. Saya kira terkait dengan pemilu damai akan terlaksana. Saya kira warga masyarakat di sini sangat toleran dengan baik perbedaan agama, perbedaan suku dan yang lain. Saya kira ini tidak akan terjadi apa-apa lah. Akan berjalan pemilu nantinya atau pilkada nantinya 2017 dengan damai, aman dan tentram. Sebelumnya, relawan pendukung kandidat DKI 1 bersama dengan komunitas Bangga Jakarta telah menggelar aksi serupa di KPUD DKI Jakarta. Kegiatan serupa rencananya akan rutin dilaksanakan hingga menjelang pemungutan suara yang dilaksanakan 15 Februari 2017. Livia Ramadanti, Ayudiana, Metro TV. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio membacakan deklarasi untuk menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Menurut Panglima, Presiden memerintahkan agar TNI menjaga kebinekaan dan tidak ragu bertindak untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI. Deklarasi Panglima TNI dibacakan di hadapan ribuan prajurit TNI dan warga Serang, Banten hari ini. Panglima hadir dalam acara konser kerjasama TNI dan penggemar Iwan Fals, OI, atau Orang Indonesia. Dalam kesempatan ini, Panglima mengajak seluruh prajurit TNI baik darat, laut, dan udara untuk menjadi garda terdepan menghadapi pihak-pihak yang ingin memecah persatuan bangsa. TNI adalah satu, yakni tentara nasional yang bisa berdiri tegak di atas semua golongan, mengatasi kepentingan pribadi dan kelompok yang mempersatukan ras, suku, dan agama dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Presiden juga memerintahkan agar TNI terus menjaga kebinekaan Tunggal Ika. Karena hanya itu, Indonesia bisa menjadi bangsa majemuk yang kuat dan solid. Panglima tertinggi TNI juga menekankan bahwa TNI harus berada dalam garda terdepan dalam mengelola dan menjaga kebinekaan Tunggal Ika. Untuk itu, sebagai alat negara, TNI tidak akan mentolerir gerakan-gerakan yang ingin memecah belah bangsa, mengadu domba bangsa dengan provokasi, dengan politisasi sara. TNI akan menjadi garda terdepan untuk menghadapi setiap kekuatan yang ingin mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Anak-anakku, prajurit TNI dimanapun bertugas, tegakkan kesatuan komando dan jangan ragu bertindak untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Para panglima dan komandan, kutitipkan prajuritmu. Mereka adalah anak-anakku. Pimpin mereka dengan segenap hati dan pikiranmu. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, membimbing, melindungi, dan memberi mujizat setiap langkah pengabdian terbaik kita untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat-sangat kita cintai bersama.
Selamat bertugas, selamat berjuang. Demikianlah headline news untuk saat